Kita itu seringkali sebetulnya doa nggak diijabah bukan karena kita kurang ibadah, bukan karena kita kurang berusaha, tapi kitanya yang kurang yakin sama kasih sayang Allah. Husnuzon dan menerima sepenuh hati apa saja pemberian dari Allah, bukan yang baik doang, yang nggak enak juga diterima. Dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 6446 dan Imam Muslim dengan nomor hadis 1051 bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, laisal gina an kasrotil arodi, yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, walakinnal gina, tetapi yang namanya kaya ginan nafsi, yaitu hati yang selalu merasa cukup. Kalau kita merasa hamba Allah, hamba itu apa sih Pak? Budak, melebihi dari pembantu Pak. Kalau pembantu masih dibayar karuan, kalau budak kagak, disuruh-suruh kagak digaji, mau dipukulin nggak ada masalah, itu budak. Bapak punya anak masih kecil atau punya cucu masih kecil, digendong, ditimang-timang, tiba-tiba dipipisin Pak. Apa yang kita ucapin? Oh, anak pinter, bapak dipipisin. Oh, cucu pinter, kakek dipipisin. Padahal pipisin kita. Jadi kalau udah sayang, udah cinta Pak, yang gak enak juga jadi enak. Jadi ciri orang yang baik itu, dia bukan cuma nerima kebaikan dari Allah, tapi juga keburukan dari Allah. Di rukun iman kita, khairihi wa syarihi min Allah. Yang baik dan yang buruk itu datangnya dari Allah. Dan aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi. Barang siapa di antara kalian yang mendapatkan rasa aman di rumahnya, terus diberikan kesehatan badan dan memiliki makanan pokok, punya beras kita Pak, fakaan nama hizat lahu dunia, pada saat itu sebetulnya seakan-akan dunia itu telah berkumpul pada dirinya. Kita nggak usah nungguin surga di akhirat. Selama di dunia kita bisa nerima takdir Allah, maka dunia itu adalah surga kita. Tapi kalau kita nggak bisa nerima apa-apa yang Allah berikan kepada kita, khususnya masalah ujian ya, masalah kesulitan hidup, nggak usah nunggu di akhirat ya. Di dunia aja udah jadi neraka kita. Alhamdulillah.
Islam, dan tentunya nikmat sihah wal afiyah, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa hadir kembali pada pengajian rutin tiap subuh hari ini. Dari harapan mudah-mudahan apa yang kita laksanakan di sini mendapat rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesalahan kita, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah senantiasa kita junjungkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga pengikutnya yang istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang mendapat syafaatul uzma beliau di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa salam penghormatan saya sampaikan kepada Ketua DKM Masjid Nurul Hidayah Bapak Haji Dr. Taufik Rahman, dan juga Bapak Ustadz Zainuddin dan semua pengurus dan para jamaah sekalian. Mudah-mudahan kumpulnya kita di sini menjadi salah satu sebab dikumpulkannya kita di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak saudara kaum muslimin rahimakumullah, adapun tema pada subuh hari ini yaitu tentang iman dan takwa dalam kehidupan kita. Pengertian iman secara umum yaitu at-tasdiq, artinya membenarkan atau meyakini. Sedangkan takwa itu yang sering kita dengar ketika khutbah, yaitu imtithalu awamirillah wajtinabun nawahihi, menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nah, al-iman yazid wa yanqus. Yazid bittaqah, naiknya iman itu dengan adanya ketaatan. Kalau kita sholat nih, itu iman lagi naik. Pulang ke rumah, ketemu sama istri, ketemu anak, ketemu sama cucu, ucapin salam dan seterusnya. Kebersamaan kita bersama keluarga itu juga menunjukkan iman kita lagi naik. Tapi ada kalanya iman itu yanqus, berkurang bil ma'asi, dengan banyaknya maksiat, dengan adanya dosa. Sedikit banyak ketika kita melakukan dosa, maka itu akan menggerus sedikit demi sedikit pula keimanan yang ada di dalam diri kita. Nah, pondasi awal untuk menguatkan keimanan dan ketakwaan dalam kehidupan yang paling penting, kuncinya yaitu adalah qanaah. Untuk qanaah sendiri, banyak para ulama yang memberikan pengertian atau mendefinisikan apa itu makna qanaah. Namun secara umum bisa kita menukil pendapat Imam Ibnu Battal dalam kitab Syarah Sahih Muslim juz yang ke-7 halaman 140, bahwa yang dimaksud dengan qanaah adalah ar-ridho, yaitu rela atau ridho kalau bahasa kita sehari-hari. Dengan apa? Biqadaillahi ta'ala, dengan ketetapan Allah Ta'ala, dengan keputusan Allah Ta'ala, dengan takdirnya Allah Ta'ala, wa taslim, dan kemudian menerima, berserah diri, li amrihi, kepada keputusannya tersebut, yaitu alama annama indallah, bahwasanya segala yang diberikan oleh Allah itu khairun, adalah demi kebaikan, lil abror, untuk yang terbaik. Jadi penting dalam menyikapi keseharian kita memiliki pola pikir yang husnuzon, baik sangka kepada Allah,
supaya gampang menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Kalau orang Jawa bilang qanaah itu nerimo impandung, menerima apa yang Allah berikan kepada kita. Nah, terus disebutkan lagi oleh Imam An-Nawawi, man kana thaliban, siapa orang yang dia ingin mencari ziyadati, kalau dia pengen menambah, lam yastagni, namun dia tidak pernah akan merasa cukup, bima ma'ahu, dengan apa-apa yang diberikan oleh Allah, falaisa lahu, maka tidaklah dia disebut ginan sebagai orang yang kaya hati. Maksudnya kaya itu secara hakikat bukan terletak dalam harta kita, tapi kekayaan itu terletak pada sejauh apa kita bisa menerima apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Orang yang punya duit 50.000 tapi dia nerima, maka dia lebih kaya dibandingkan orang yang megang duit 200.000 tapi masih merasa kurang. Jadi masalah rezeki, masalah duit gampangnya itu bukan diukur lewat besar kecil nominalnya, tapi diukur dari seberapa bisa kita menerima takdir Allah yang memberikan kita rezeki sedemikian rupa tadi. Nah, nanti dari sikap qanaah akan lahir sikap sabar dan tawakal. Ini juga penting buat keseharian dalam kehidupan kita. Nah, di antara kiat untuk menguatkan iman dan takwa, yang pertama hakul yakin akan kasih sayangnya Allah. Dalam Quran surah Hud ayat 6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah memberikan rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha, dan dia mengetahui tempat berdiam binatang itu, bahkan tempat penyimpanannya. Kullun fi kitabim mubin, semuanya tertulis dalam kitab yang nyata atau dalam lauhim mahfuz. Jadi cara pertama untuk menguatkan iman dan takwa kita, Bapak hadirin sekalian, yaitu harus yakin dengan kasih sayang Allah. Kadang-kadang kita udah lama begini hidup, udah bertahun-tahun kita hidup, ya antara bapak-bapak udah ada yang 60, 70, yang muda mungkin baru 50, 40. Maaf, seringkali kita masih suudzon sama Allah, ya, masih buruk sangka dengan kebaikan Allah, dengan kasih sayang Allah. Padahal antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, banyak yang diberikan kepada kita tanpa kita minta. Di antara doa-doa kita, di antara permohonan kita, permintaan kita kepada Allah, kalau dibandingin, lebih banyak mana dengan pemberian yang kita nggak minta sama Allah? Maka kalau di total, Pak, itu banyakkan yang nggak kita minta tapi dikasih sama Allah. Contoh, Bapak sehari-hari kita doa apa sih, Pak? Paling minta rezeki, ya kan? Yang kita minta tuh rezeki, duit, begitu aja tuh. Tapi Allah kasih jauh lebih banyak daripada itu. Ketika kita bangun tidur jam 3 misalnya, atau jam 4 kita mau sholat tahajud dulu atau sholat witir dulu. Ketika kita bangun, mata udah bisa melek lagi. Padahal tadi malam kita tidur, kita gak minta kepada Allah supaya mata ini dibikin melek lagi. Waktu kita bangun, tangan kita bisa bergerak tuh, Pak. Padahal
tadi malam pas kita tidur, kita nggak minta sama Allah, ya Allah mudah-mudahan besok tangan saya bisa bergerak lagi. Ketika kita bangun tidur, kaki bisa melangkah ke Masjid Nurul Hidayah, ikut sholat subuh berjamaah, ikut ngaji, tanpa semalam kita minta sebelum tidur, ya Allah andai kata nanti saya bangun, tolong kaki saya dong supaya bisa jalan lagi. Nggak pernah tuh kita minta. Tapi ketika kita bangun, mata bisa melihat, hidung bisa mencium, kuping bisa mendengar, mulut bisa berkata-kata, bahkan bisa makan, tangan bisa bergerak, kaki bisa melangkah tanpa kita minta. Coba jujur aja, ada nggak yang tadi malam nih sebelum tidur doa kayak gitu? Ya Allah mudah-mudahan ntar pagi mata saya bisa melek lagi. Ada nggak yang doa kayak gitu, Pak? Nggak ada ya? Ya jujur-jujuran aja. Ada nggak yang doa tadi malam sebelum tidur? Ya Allah mudah-mudahan ntar subuh tangan saya bisa bergerak lagi. Nggak ada. Ada nggak yang doa tadi malam sebelum tidur? Ya Allah mudah-mudahan kaki saya bisa melangkah lagi. Nggak ada. Jangankan jamaah, ustadz aja kagak. Tapi hebatnya tanpa kita minta kepada Allah, subuh kita bisa dapetin karunia itu semua, Pak. Makanya wajar di surah Ar-Rahman kita ditegur berulang-ulang. Fabi ayyi ala rabbikuma. Nikmat mana yang kita dustain, coba. Tapi seringkali kita suka mikirin doa yang kita minta sama Allah terus nggak kekabul. Ada yang punya proyek, ada yang punya job misalnya, punya tender, kagak gol-gol ini. Padahal yang gak kita minta itu tiap hari dikasih sama Allah. Yang belum ketahuan kita pikirin, yang udah jelas-jelas ketahuan enggak kita syukurin. Jadi maaf, kadang-kadang kita itu suka kurang percaya sama kasih sayang Allah. Sebetulnya yang bikin doa kita terhijab itu, Pak, terhalang itu, ya bukan mulu-mulu karena usaha kita belum maksimal. Kadang ada faktor kurang yakinnya kita atas Allah. Makanya disebutin dalam kitab Ihya Ulumuddin karya Al-Imam Al-Ghazali, di antara penyebab doa tidak dijawab itu adalah min qalbil lahilil ghafilin, yaitu keluar dari hati yang lalai, yang gak yakin sama Allah. Jadi kayak ibarat anak kecil minta sama orang tuanya tapi males-malesan. Kalau anak kecil, bapak punya cucu atau punya anak, minta sama orang tua, sama kakeknya, apa neneknya, mintanya serius, Pak atau Kek, minta duit dong 2.000 buat beli layangan. Mintanya serius. Lah kita sebagai bapak, sebagai kakek kasih, bang 2.000 doang. Tapi kalau mintanya nggak serius, Pak, Kek, minta duit dong 2.000, dikasih syukur nggak? Ya udah nggak dikasih. Dan mintanya nggak serius. Jadi kurang yakin sama orang tuanya sendiri. Nah sama, kita itu seringkali sebetulnya doa nggak diijabah bukan karena kita kurang ibadah, bukan karena kita kurang berusaha, tapi kitanya yang kurang yakin sama kasih sayang Allah. Ya. Terus yang kedua, di antara kiat untuk menguatkan iman dan takwa dalam kehidupan kita, husnuzon dan menerima sepenuh hati apa saja pemberian dari Allah. Ingat ya, apa saja, bukan yang baik doang, yang gak enak juga diterima. Dalam kitab Sahih Bukhari diriwayatkan oleh Imam Bukhari dengan nomor hadis 6446 dan Imam Muslim dengan nomor hadis 1051 bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, laisal gina an kasratil arodi, yang namanya kaya bukanlah dengan memiliki banyak harta, walakinnal gina, tetapi yang namanya kaya ginan nafsi, yaitu hati yang selalu merasa cukup. Nah
ini tadi makanya saya garis bawain, jangan cuman nerima yang enak doang. Kalau kita merasa abdun, ya disebutnya Abdullah, hamba Allah. Hamba itu apa sih Pak? Budak. Melebihi dari pembantu Pak. Kalau pembantu masih dibayar karuan, ya, pembantu masih digaji. Kalau budak kagak, disuruh-suruh kagak digaji. Mau dijual bebas, mau dipukulin nggak ada masalah. Itu budak. Nah status kita itu sebagai abdun, sebagai budaknya Allah, sebagai hambanya Allah. Makanya nggak boleh kita menerima takdir Allah hanya dengan yang baik doang. Giliran yang kagak enak kita kagak terima. Kan katanya kita senang sama Allah, cinta sama Allah. Kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau orang senang dengan sesuatu yang dicintai atau orang yang dikasihi, maka apapun yang diberikan sekalipun tidak enak jadi enak. Bapak dulu waktu kita masih muda, mungkin waktu dicubit sama istri, cubit genit, tau gak cubit genit? Tau ya cubit genit ya? Misalnya kita lagi pegang duit nih 100.000, lah bini mah duit 100.000 juga nyengir deh, kasih duit 100.000, terus kita dicubit, papa baik banget, bapak baik banget, ya duit 100.000 ya. Cubitan itu nggak berasa sakit Pak. Kenapa? Ya kita sayang sama bini kita, kita sayang sama istri kita, ya enggak? Harusnya begitulah sikap kita kepada Allah. Kalau kita cinta sama Allah, dikasih nggak enak ya tetap senang. Bapak punya anak masih kecil atau punya cucu masih kecil, digendong, ditimang-timang, ditak hidung, tiba-tiba dipipisin Pak. Kan suka tuh kadang kita anak kecil ya kan, nggak pakai pampers misalnya, atau pampersnya bocor, kekencingan kita tuh, kepipisan kita. Apa yang kita ucapin? Oh anak pinter, bapak dipipisin. Oh cucu pinter, kakek dipipisin. Padahal mipisin kita. Mungkin gak kita ngomong dasar anak goblok misalnya gitu. Dan kagak. Kenapa pertanyaannya? Karena saking sayangnya kita kepada dia. Jadi kalau udah sayang, udah cinta Pak, yang gak enak juga jadi enak. Jadi ciri orang yang baik itu, dia bukan cuma nerima kebaikan dari Allah, tapi juga keburukan dari Allah. Kan takdir itu bukan cuma khair doang Pak. Di rukun iman kita, khairihi wa syarihi min Allah. Yang baik dan yang buruk itu datangnya dari Allah. Dan bahkan di antara misi kita hidup di dunia, ya selain tentunya beribadah, ya menyembah Allah, misi yang kedua yaitu menyaksikan kehebatan Allah Pak. Yang dimana di antara kehebatan Allah adalah perkara-perkara yang kagak enak. Kita kalau dilahirin di surga Pak, kita lahir di surga nih sama Nabi Adam. Seandainya Nabi Adam gak diturunin ke dunia, kita lahir di surga Pak. Di surga itu gak ada orang yang ngeselin, gak ada orang yang ngeselin. Orangnya baik semua. Makanannya kagak ada yang gak enak, enak semua. Buah-buahannya lezat semua. Seandainya kita di surga, kita akan nemuin kenikmatan itu. Tetangga kita baik, saudara kita baik, rumah kita indah, istana kita mewah, kendaraan kita pun luar biasa, makanan kita enak, lauk pauknya gak ngebosenin, buah-buahannya lezat, ranum-ranum. Kalau seandainya kita berada di surga, akan ada dugaan dalam diri kita, jangan-jangan Allah cuma bisa nyiptain yang enak doang. Makanya diturunkanlah kita ke dunia supaya kita tahu di antara kehebatan Allah bukan cuma bisa nyiptain yang enak, tapi juga bisa nyiptain yang kagak enak. Ini tauhid nih, yang kadang orang jarang sadarin. Kalau di surga kita tinggal, maka kita nggak tahu bahwa Allah bisa nyiptain yang nggak enak. Bayangin, kita pulang dari sini misalnya ketemu teman enak sama kita, baik sama kita, pas malamnya ngeselin kita,
Hebatnya Allah tuh ngubah satu hari yang tadinya orang itu ramah sama kita jadi bikin berantem sama kita. Pagi nih kita akrab sama istri kita, sama anak kita, gak ada masalah. Sore toto kita berantem sama istri kita, sama anak kita. Tuh hebatnya Allah. Kalau bukan di dunia, kita gak bakal nemuin itu, Pak. Di surga, wah semuanya kagak ada yang jelek. Bini kita di surga cakep mulu. Bini kita di surga dandan mulu. Anak kita, cucu kita, semuanya sikapnya ramah, santun semua. Tapi kalau kita tinggal di surga, akan ada dugaan dalam diri kita, jangan-jangan Allah cuma bisa bikin yang begini. Makanya kita ditaruh di dunia, biar ada seni hidup. Ada enaknya, ada nggak enaknya. Kadang kita makan enak, kadang besoknya makan kagak enak. Kadang kita makan buah pas banget matangnya, besoknya belum matang udah kita makan. Ya itulah seninya hidup. Tapi justru dari hakikat hidup tadi, yang gak enak itulah sebetulnya bagian dari misi kita. Kelak nanti kita ditanya di akhirat, kamu nyaksiin apa di dunia? Saya saksikan semua ya Allah. Yang enak kamu saksikan? Saya saksikan ya Allah. Yang gak enak? Saya saksikan juga ya Allah. Yang enak kamu terima? Iya saya terima ya Allah. Yang gak enak? Saya terima juga ya Allah. Tuh. Lalu ditanya sama Allah ntar kita, Pak, apa respon kamu terhadap nikmat yang saya berikan, dan apa respon kamu terhadap ujian yang gak enak tadi yang aku berikan padamu. Kalau kita punya iman, kita akan ngomong, ya Allah, mau yang enak ataupun gak enak, saya tetap pasrah, saya tetap redo, saya terima ya Allah. Itulah ciri orang yang benar-benar cinta kepada Allah. Jadi kagak milih-milih, ya, giliran enak diterima, giliran kagak enak ngedumel. Ciri orang beriman itu dia bisa nerima dari Allah zat yang dicintainya, bukan hanya yang enak doang, tapi yang gak enak juga bisa diterima. Dan justru gara-gara yang gak enak itu, Pak, yang bisa mengantarkan ridho Allah, yang kemudian insya Allah akan juga mengantarkan kita ke surganya Allah. Terus yang ketiga, yakin bahwa nikmat dan ujian dari Allah tidak akan tertukar. Ini Quran surah Fatir ayat 2. Ma yaftahillahu linnas mir rahmah fala mumsikalaha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di wa huwal azizul hakim. Apa saja yang Allah anugerahkan kepada manusia berupa rahmat, maka tidak ada seorang pun yang dapat menahannya, dan apa saja yang ditahan oleh Allah, maka tidak seorang pun yang sanggup melepaskannya sesudah itu. Dan dialah Allah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi nikmat sama ujian itu gak bakal ketuker. Rezeki kita hari ini 200.000, 200.000 gak bakal ketuker sama tetangga kita yang rezekinya misalnya 500.000 di atas kita, atau ketuker sama tetangga kita yang rezekinya lebih di bawah kita misalnya 50.000. Gak bakal ketuker. Sekalipun andai kata lebih, ya, kita megang duit biasanya 200.000, dilalanya ada untung lebih, dapat 300, nanti bakal keluar Pak yang 100-nya. Entah tiba-tiba ban motor bocor keluar, ya emang udah rezekinya 200 soalnya. Atau anak tiba-tiba sakit, antarin ke puskesmas, keluar 100.000, ujung-ujungnya 200.000 juga. Jadi nggak ada yang tertukar, baik itu masalah rezeki, ya, karunia Allah maupun ujian dari Allah. Nah, ini yang penting yang keempat, urusan rezeki lihat ke bawah, urusan ilmu dan ibadah lihat ke atas. Ya, jangan dibalik nih. Urusan rezeki melihatnya ke atas, pengennya banyak mulu. Ya, urusan ilmu sama ibadah melihatnya ke bawah. Santai aja udah. Nah, Nabi Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah dengan nomor hadis 413, beliau menyampaikan, unzur ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihatlah pada orang yang berada di bawah kalian, dan janganlah melihat orang yang berada di atas kalian. Fa innahu ajdaru an la tazdaru nikmatallah. Lebih pantas engkau berakhlak seperti itu sehingga engkau tidak meremehkan nikmat yang telah Allah anugerahkan. Jadi kalau urusan rezeki lihat ke bawah,
Kita cuman punya mobil misalnya, alhamdulillah ya Allah, tetangga saya cuman punya motor. Kalau kita cuman punya motor, alhamdulillah ya Allah, tetangga saya cuman punya sepeda. Kalau kita cuman punya sepeda, alhamdulillah ya Allah, tetangga saya jalan kaki, dan seterusnya. Jadi ada rasa keberuntungan diri, rasa syukur yang tambah setiap harinya. Kalau urusan rezeki ya, urusan rezeki lihat ke bawah. Tapi kalau urusan ilmu, urusan ibadah, lihatnya ke atas. Kita punya tetangga rajin sholat, kita punya tetangga rajin ngaji. Kok tiap malam ada suara Al-Quran dibaca misalnya, tiap malam kita dengar suara tasbihnya, tiap malam kita dengar suara bacaan sholawatnya. Nah, ngiri orang yang seperti itu, nah itu bagus. Tapi kalau ngiri masalah rezeki, jangan. Itu malah bikin kita hubud dunia, ya, kita malah cinta sama dunia. Terakhir, yang kelima, mensyukuri nikmat Allah dari hal yang terlihat sepele. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab Sunannya dengan nomor hadis 2346, dan Imam Ibnu Majah dalam Sunannya dengan nomor hadis 4141, di mana Nabi besar Muhammad SAW bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi indahu qutu yaumihi." Barang siapa di antara kalian yang mendapatkan rasa aman di rumahnya, rumahnya kok aman, dirinya aman, keluarganya aman, masyarakatnya aman, terus diberikan kesehatan badannya sehat, dan memiliki makanan pokok, punya beras kita Pak buat dimasak hari ini. Ya kadang-kadang kita bukan cuma buat hari ini, besok kita udah punya stok. Ya, kadang-kadang bukan cuma besok, 1 minggu kita punya stok. Malah kalau orang kaya bukan cuma 1 minggu, 1 bulan, 1 karung dia udah stok tuh. Nah, yang kayak begitu sebetulnya fakaan nama hizat lahu dunia, hari pada saat itu sebetulnya seakan-akan dunia itu telah berkumpul pada dirinya. Jadi itulah hakikat surganya dia. Jadi kalau bicara surga misalnya gitu Pak ya, kita nggak usah nungguin surga di akhirat. Selama di dunia kita bisa nerima takdir Allah, maka dunia itu adalah surga kita. Tapi kalau kita nggak bisa nerima apa-apa yang Allah berikan kepada kita, khususnya masalah ujian ya, masalah kesulitan hidup, nggak usah nunggu di akhirat. Ya, di dunia aja udah jadi neraka kita. Alhamdulillah. Dah itu aja dulu ya. Kalau ada yang mau ditanya, silakan. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait kiat-kiat untuk meningkatkan iman dan takwa, 5 contoh menjadi patokan buat kita yang dalam sendiri keilmuan akan kita besar. Dari apa namanya berinisian dalam hal kita sebagai pribadi. Pertanyaan begini Pak. Kalau semua ini diandaikan kita ini pribadi sendirian, kita ini cuma pribadi sendiri, dari tadi ujian masalah mungkin perlu kita cuma diri sendiri kan? Ya, jadi masalah itu ada intervensi namanya syaitan. Wujudnya ini juga jadi manusia. Lihat terima kasih. Memang di antara ujian buat kita itu, 1 hawa nafsu, 2 setan. Cuman kalau nggak salah pertemuan kedua atau pertemuan pertama tuh saya pernah ngomong, kita jangan buru-buru nyalain setan juga Pak. Takutnya itu bukan dari setan tapi dari hawa nafsu kita. Nah di situ emang butuh ilmu tuh untuk bedain mana hawa nafsu, mana setan. Sebab setan itu dia nggak akan ngegoda orang-orang, ya maaf ya, yang levelnya menengah ke bawah dalam segi keimanan. Waktu itu masalah saya contohin, mungkin nggak setan ngegodain orang mabok? Enggak Pak, jangan salah. Orang mabok itu bukan digodain setan, itu digoda sama hawa nafsunya sendiri. Setan nggak usah ngurusin orang mabok, dia sendiri aja udah setan. Paham nggak maksudnya? Setan tuh nggak ngurusin orang nggak sholat,
Setan itu baru menggoda kalau orang itu sudah punya tingkat keimanan, ketakwaan yang sudah tinggi. Makanya yang digoda itu biasanya oleh setan itu ya ulama. Ya, bisa main setan ya. Ya boleh setan. Dulu saya pernah kasih contoh kalau nggak salah ya. Pertemuan kedua masalah pernah saya sampaikan itu. Kita kalau bedain hawa nafsu sama setan gampang bang. Bapak kalau puasa Ramadan megang duit 100.000 setengah 6 mau beduk maghrib bapak keluar itu sepanjang jalan tukang gorengan ya kan teh manis apa macam-macam tuh rasanya pengen kita beli pak duit dipegang 100.000 beli gorengan beli pacar Cina beli kolak beli teh manis beli esnya juga udah teh manis anget es teh manis dibeli juga kita beli kita habisin tuh duit 100.000 kita bawa pulang ke rumah tuh makanan azan maghrib Allahu Akbar Allahu Akbar apa yang kita sentuh apa semua tuh enggak minum air putih minum teh manis hangat makan korma 1, 2, 3 biji udah terus yang itu ya, ntar cuma buat nyenengin hati doang buat nyenengin mata doang kenapa hawa nafsu lapar mata. Padahal jelas di Ramadan itu setan itu dibelenggu di rantai pak. Wasufi dan disayatin setan-setan itu khusus bulan Ramadan itu diikat di rantai dibelenggu. Ya, jadi satu nih kita harus pisahin dulu ini hawa nafsu apa setan. Ya, pisahin dulu tuh ini hawa nafsu apa setan. Kalau emang hawa nafsu berarti yang harus dikelola adalah hawa nafsunya. Sebab setan itu dia baru menggoda kalau tingkatan kita udah tinggi. Bapak ilmunya mantap, ya, baca Qurannya paseh, ya, istiqomah, sholat jamaah, ya, puasa Senin Kamis, Daud, Ayamul Bed. Pokoknya ibadahnya mantap lah. Zikiran gak pernah lewat, pengajian selalu datang. Insya Allah yang kayak gitu tuh digodain setan. Tapi model kayak kita sih kayaknya kagak, kayaknya ya. Nah kita maaf sholat jamaah aja bisa kehitung ya kan sholat tepat 5 waktu bisa gitu ya itu kan bisa dihitung itu ya jadi kita pisahin dulu antara hawa nafsu sama setan. Nah terus yang kedua setan itu sifat ya Pak jadi bukan makhluk kalau makhluk itu iblisnya itu nah sifatnya itu setan pokoknya kalau ada kata alif sama nun di belakang itu jadi kata sifat dalam bahasa Arab. Misalnya kayak Ramadan kan kalau kita tulis ada alif nun tuh. Ramadona ya, alif nun. Sya'ban terus ada alif nun. Itu artinya kata sifat dalam bahasa Arab ya. Nah, saya nggak mau ngelebar ke situ. Intinya setan itu kata sifat. Makanya benar tadi. Dia bisa berupa jin, bisa berupa manusia. Tapi sebetulnya dia bukan bentuk. Dia adalah sifat. Kalau ada jin kafir, nah maka jin kafir itu menjadi setan. Kalau ada manusia jahat, maka manusia itu juga jadi setan. Jadi setan itu sifat, ya bukan makhluk wujud itu bukan. Kalau wujudnya itu ya iblis itu laknatullah. Ya, tapi kalau sifatnya itu namanya setan. Nah setan itu Pak sebetulnya lebih banyak bodohnya. Ini saya cerita sedikit ya. Ini kejadian nyata. Saya punya teman anak salah seorang kiai besar di daerah Tangerang sana. Saya nggak usah sebutlah lokasinya ya. Dia 3 bersaudara. Teman saya ini anak kedua. Karena di sana ayahnya ini dia kiai, jadi ngajar ke masjid, ngajar musola gitu ya, ngajar majlis taklim segala macam. Singkat cerita ketika meninggal, orang-orang lebih seneng sama anak yang pertama, kan biasa gitu ya. Teman saya ini anak kedua, sama anak yang ketiga itu kurang dipakai di masyarakat. Sebetulnya sama-sama alim, sama-sama pinter Pak. Kalau bicara pinter malah teman saya kayaknya lebih pinter daripada kakaknya. Cuman masyarakat lebih nerima yang pertama. Ayahnya meninggal, 3 orang ini berembuk. Maksudnya biar bagi-bagi tugas, jangan dimakan sendiri dong, gitu maksudnya. Kan itu masjid banyak, jangan ngajar sendiri bang. Saya juga pengen ngajar juga gantiin ayah. Ini anak yang pertama kagak terima. Wah, di mana-mana anak pertama. Enggak perlu no. Singkat cerita berantem Pak. Berantem tuh 3 saudara.
Gara-gara dibisikin setan, udah abang lo itu dikasih mendingan lo pindah, udah gak usah tinggal di situ. Gara-gara sebel dibisikin setan, dia pindah. Akhirnya yang kedua pindah ke Bogor, anak kedua teman saya nih pindah ke Bogor. Anak yang ketiga itu pindah ke Cilengsi kalau nggak salah. 2 tahun duanya pisah, itu dua-duanya punya majelis taklim. Gara-gara dibisikin setan, udah berantem aja tuh emang abang lo, itu kan setan itu. Udah abang lo itu dikasih mendingan lo pindah, udah gak usah tinggal di situ. Gara-gara sebel dibisikin setan, dia pindah. Yang satu pindah ke Bogor, yang satu pindah ke Cilengsi. Cuman gara-gara pindah akhirnya dibikin majelis taklim. Dia bangun masjid, yang satu bangun masjid di Bogor, yang satu bangun masjid di Cilengsi. Dihidupin berkat setan. Jadi kadang-kadang setan juga ya bodoh juga sebetulnya. Iya, salah perhitungan. Ya enggak? Bapak kalau nggak gara-gara setan kita nggak istighfar, Pak. Ya kan? Kita senang segala macem nih, ya kan? Lupa nih kita makan nih lagi enak gitu kan. Wow. Tiba-tiba kegigit nih. Astagfirullah. Kan pas kita makan enak lupa sama Allah itu kan sebetulnya godaan setan. Ya enggak? Tapi justru gara-gara digodain setan jadi astagfirullah. Iya. Jadi nyikapin setan begitu sebetulnya, Pak. Ya. Ini mohon maaf nih saya agak guyon ya. Jadi nyikapin setan tuh gak usah ditakutin. Bener. Yang namanya sabar itu memang tanpa batas, Pak. Nggak ada batasnya sabar tuh. Jadi salah kalau ada orang bilang sabar tuh ada batasnya, nggak ada. Kalau ada batasnya berarti belum sabar. Nabi ketika di Thaif itu dilemparin batu, Pak. Ya, itu kan masyhur ya sejarahnya. Nabi dakwah, ya ngajak orang masuk Islam, dilemparin batu. Nabi loh, Pak, bukan ustaz. Ustaz pekaruan. Nabi. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, gimana kalau nih kampung saya tegulingin, saya kebalikin, biar mati semuanya. Apa kata Nabi? Jangan. Kalau sekarang mereka tidak beriman, mudah-mudahan anaknya beriman. Kalau anaknya nggak beriman, mudah-mudahan cucunya beriman. Kita nyonton dari Nabi, Pak. Sabar itulah yang sabar luar biasa. Nabi di perang Uhud, Pak, ketika beliau pakaian zirahnya, Nabi kan kalau perang pakai zirah tuh, itu pakai helm kalau bahasa kita ya. Itu ketombak, Pak. Helmnya ketombak, bahkan kena anak panah. Nabi di perang Uhud itu lukanya parah, Pak, sampai giginya tanggal. Ya. Lalu kemudian darahnya Nabi itu ditadangin, Pak. Ditadangin diusap ke baju, ditadangin diusap ke baju. Jangan sampai netes ke tanah, jangan sampai netes ke bumi. Sampai-sampai sahabat ngomong, "Ya Rasul, biarin aja itu darahnya sampai netes ke bumi." Apa kata Nabi? "Wahai sahabatku, ini malaikat penjaga bumi udah ngancem. Muhammad, setetes saja darah kamu netes ke bumi, maka akan aku hancurkan itu orang-orang kafir." Nabi nggak mau orang kafir dihancurin. Nabi punya harapan orang-orang kafir itu anaknya masuk Islam. Alhasil Abu Sufyan masuk Islam. Ya. Khalid bin Walid masuk Islam. Banyak, Pak, orang-orang kafir saat itu yang tadi bapaknya kafir punya anak, anaknya justru masuk Islam. Itulah berkat kesabaran. Jadi kesabaran itu memang adanya belakangan, bukan duluan. Kalau duluan namanya pendaftaran. Jadi kalau bicara sabar memang gak ada batasnya. Gimana caranya? Ya tadi nyikapinnya nih, tips dari saya. Nyikapinnya itu anggap semuanya itu adalah dalam tanda kutip cubitan dari yang kita sayangi, yaitu Allah. Kalau kita diuji, kalau kita dikasih yang gak enak, anggaplah itu cubitan dalam tanda kutip ya dari Allah kepada kita. Namanya kita disakitin sama orang yang disayangin, tetap kita senang. Tadi saya beri contoh, kita dicubit sama istri kita, tetap kita senang. Wah, mama, akhirnya malah kelon-kelonan. Sama anak kita, sama cucu kita gendong, kita dipipisin, Pak. Masih ngomong, aduh anak ganteng, pinter banget. Kenapa? Karena kita sayang sama anak kita, sama cucu kita. Wah, kita lempar tuh anak, dasar anak satu diri. Nah, ada. Kenapa? Saking sayangnya kita. Jadi sebetulnya menyikapi hidup kalau kita ada masalah, ubah dulu pola pikirnya. Ya, ubah dulu pola pikirnya. Jangan menganggap itu nggak enak, tapi lihatlah siapa yang memberikan ujian itu kepada kita. Ya tentunya Allah, pastinya ada hikmah di belakangnya. Pasti ada hikmah.
Setiap kita pasti merasakan kesulitan hidup ya Pak. Saya yakin Bapak masing-masing punya peristiwa, punya kejadian, dalam bahasa kita gampangnya berada di titik nol. Pasti punya, saya aja punya kok. Bapak semua pasti punya. Masing-masing kita pernah ada di titik nol. Tapi toh nyatanya sampai sekarang kita hidup tuh. Kita lewat tuh. Kita bisa tuh menempuh itu semua. Ya enggak? Masa kalau ada masalah yang sekarang andai kata kita hadapi, kok kita jadi pesimis? Padahal dulu kita pernah berada di titik nol. Kita waktu masih kecil Pak, itu gak mikirin duit. Kita lari ke sana kemari, anak-anak kecil, hujan-hujanan, pulang, ya, masih nadangin nasi itu, telur dibelah 18. Sekarang mana? Sekarang telurnya satu-satu ya. Zaman dulu kan bapak 18 tuh, ya kan, potong-potong. Kita seneng aja tuh Pak, berangkat sekolah, yang dagang sambil dagang koran, apalah pokoknya, seneng aja tuh. Kita nggak mikirin duit, ya, kita nggak mikirin rezeki. Tapi kenapa semakin bertambahnya tua kita, semakin bertambah usia kita, kok kita maaf ya, kadang suka ragu sama kasih sayang Allah. Padahal sejauh ini kita diberikan fasilitas oleh Allah. Dari kita bayi, dari kita nggak bisa apa-apa, bisa apa-apa, itu difasilitasin sama Allah. Ya, jadi kesimpulannya tadi Pak. Jadi yang pertama, jangan buru-buru nyalain setan dulu. Jangan-jangan itu hawa nafsu kita. Terus yang kedua, ada kalanya justru godaan setan itu ada baiknya buat kita. Cuman emang kita nggak tahu kapan waktunya gitu ya. Pasti ada baiknya. Karena setiap yang dilakukan oleh Allah kepada kita itu adalah kekuasaan Allah. Kita nggak boleh ngomong ini gara-gara setan sebetulnya. Dalam ilmu tauhid itu kriminal Pak. Sebab ketika kita ngomong bahwa ini gara-gara setan, berarti ada sesuatu yang melebihi kekuasaan Allah. Paham gak maksudnya? Hati-hatilah secara tauhid. Gak boleh kita ngomong tuh orang kan mabuk gara-gara setan, gak boleh. Allah yang nakdirin dia jadi pemabuk. Kalau kita ngomong itu mabuk gara-gara setan, sebetulnya secara tauhid berarti Allah kalah sama setan. Ya enggak? Jadi mabuk itu karena Allah. Penyebabnya karena Allah. Tetap takdir Allah. Bapak ada di sini juga karena takdir Allah. Kita nggak boleh dong marah sama orang mabuk, orang yang nyuri. Kalau secara tauhid, kan tadi saya bilang, kalau secara tauhid penyebab itu adalah Allah. Kita nggak boleh ngomong bahwa penyebab itu ada faktor lain. Mau setan kayak mau siapa kayak gitu ya. Tapi kalau kita bicara syariat dan lagi ceritanya. Kalau orang bicara syariat ya namanya orang mabuk kayak kriminal, masuk penjara, kan begitu ya. Ini kita bicara syariat. Kalau bicara syariat, ada orang zina, ya dosa. Ada orang kagak sholat, ya dosa. Kalau bicara syariat. Tapi kalau bicara hakikat, emang bisa tuh orang zina datang sendiri? Kagak. Siapa yang gerakin dia? Allah. Sama seperti kita datang ke masjid, siapa yang gerakin? Allah. Nanti nggak merasa salah. Kalau tauhidnya tinggi nggak merasa salah. Ya enggak. Justru dia akan merasa bersalah ketika dia tahu bahwa Allah menghendaki yang baik. Kan hidup itu pilihan Pak. Kita bicara hakikat, kita bicara tauhid. Kalaupun kita ngomongnya ada kesalahan, itu nggak lepas dari takdir Allah. Nggak lepas dari takdir Allah. Bapak duduk begini, itu nggak lepas dari takdir Allah. Kita pulang jam berapa, 6:30, itu nggak lepas dari takdir Allah. Jadi udah ditakdirin. Kalau kita ngomong, oh saya bisa bergerak sendiri, berarti kita melampaui kekuasaan Allah. Paham nggak maksudnya? Memangnya agak ngejelimet, agak bingung Bapak, karena mungkin ya, Bapak selama ini seringan ngaji syariat kali-kali. Ya, kemungkinan seringan ngaji syariat. Jadi kalau ngedenger bahasa kayak gini ada agak bingung. Tapi sebetulnya kalau kita bicara tauhid, apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan, apa yang kita pergunakan, semuanya itu nggak lepas dari takdir Allah. Bapak belajar ngaji nggak bisa-bisa, itu takdir Allah. Bapak belajar ngaji kok langsung pinter, itu takdir Allah. Jadi semuanya nggak lepas dari takdir Allah. Makanya ya tadi jangan buru-buru nyalahin setan, karena sebetulnya secara tauhid nggak ada kekuasaan satupun yang bisa mengubah makhluk Allah kecuali Allah sendiri. Ya. Ada kita ada amanah bunuh diri bagaimana tak lain? Kita nggak sholat. Di sini suka baca akidah nggak? Ada nggak baca? Nggak ada ya. Kalau Bapak baca akidah, di antara akidah itu
khairihi wa syarihi minallah, Pak. Khairihi itu artinya apa? Khairihi yang baik, takdir Allah yang baik. Wa syarihi apa artinya? Lawannya yang buruk, minallah, dari Allah. Emang agak bingung, makanya saya bilang biasanya ini pengalaman saya ketika saya nyampein kayak gini, orang yang biasa belajar syariat agak bingung. Kenapa? Karena biasanya nerimanya yang baik itu dari Allah, giliran yang jelek bukan dari Allah. Nah, termasuk ketika ada orang yang misalnya bunuh diri atau ngebunuh misalnya, itu juga sama. Itu takdir dari Allah. Kalau kita mengatakan bahwa itu ada peran serta orang lain atau ada peran serta setan, maka secara nggak langsung kita mengatakan bahwa setan itu lebih berkuasa dari Allah. Itu suka nggak suka begitu, Pak. Kalau kita ngomong ada orang melakukan kejahatan karena setan, maka peran setan itu lebih besar dari Allah. Itu kecelakaan secara tauhid. Makanya tadi saya bilang kita pisahin antara yang syariat dengan yang tauhid. Bukannya nggak bisa diterima, itu konsep tauhid begitu. Bapak mau cari kitab manapun, kitab Aqidatul Mujmalah misalnya, Bapak baca kitab Aqidatul Awam, Bapak baca kitab Nurul Yakin, Bapak baca kitab apapun yang berkaitan dengan akidah, dengan tauhid, itu pasti lafadznya khairihi wa syarihi minallah. Takdir baik dan takdir buruk itu datangnya dari Allah. Cuman kita itu selama ini didinabobokan yang baik dari Allah, yaitu yang jelek dari saya. Emang bener sih, Allah kan gak pantas dicap yang jelek. Bener sih, secara adab ya, secara adab nih, bener Allah gak pantas. Masa Allah bikin orang zina kan gitu, secara adab ya. Tapi faktanya ya begitu. Terus yang bikin dia zina kalau bukan Allah siapa? Kita. Diri sendiri. Diri sendiri, berarti dirinya lebih hebat dari Allah. Bukan begitu, bisa aja seperti itu. Dia lebih hebat dari Allah, makanya dia berzina. Terus dia bisa masuk surga sendiri dong? Ya enggak masuk surga lah, berzina ya. Lah kan hebatan dia daripada Allah. Yang nentuin surga neraka siapa? Allah sudah menyediakan neraka, kamu berzina masuk neraka. Lah kan dia lebih hebat dari Allah. Ya enggak masuk neraka. Lah kan makanya jadi hancur, Pak. Ya kan? Prinsipnya jadi hancur. Jadi hancur. Bukan bahaya. Ya, tadi Bapak belum bisa nerima karena kita selama ini nganggep yang baik-baik itu untuk Allah. Benar, secara adab benar, saya nggak nyalain ya. Betul, secara adab itu kita harus menempatkan yang baik pada Allah. Tapi jangan lupa yang buruk itu juga Allah ciptain. Makanya tadi saya bilang, di antara misi kita berada di dunia sekarang bukan cuma beribadah, tapi untuk nyaksiin yang jelek-jelek. Kalau di surga nanti baru kita ketemunya yang bagus-bagus. Kalau kita di surga doang nih, Bapak di surga terus nih, nggak bakal ada orang ngeselin, Bang, ada. Di surga ada gak pezina? Di surga ada gak pezina? Nggak ada. Kan katanya zina jelek. Di surga ada gak pemabok? Nggak ada. Miras di sana itu nggak memabukkan. Di surga itu ada arak, Pak ya, ada khamr, tapi nggak memabukkan. Berarti di surga kagak ada pemabok, nggak ada pezina, nggak ada pemabok, nggak ada orang yang jahat. Di surga nggak ada, Pak. Nggak ada. Nah, kalau kita tetap di surga, ini kira-kira nih, seandainya kita lahir di surga, maka kita punya dugaan, jangan-jangan Allah cuma bisa nyiptain yang begini doang, yang baik-baik doang. Makanya kita ditaruh di dunia supaya kita tahu bahwa Allah juga bisa nyiptain orang yang jahat. Supaya kita tahu bahwa Allah itu juga nyiptain orang yang gak taat sama Allah, yang gak ibadah kepada Allah, yang zina, yang mabok, yang judi, macam-macam. Justru itu jadi perbandingan kita ntar buat di surga. Tapi jangan sampai secara tauhid, sekali lagi ya, bukan syariat. Secara tauhid jangan sampai kita ngomong dia bertindak atas kehendaknya sendiri. Oh, nggak bisa begitu. Kalau kita ngomong dia bertindak atas kehendaknya sendiri, berarti kehendak Allah dikalahkan oleh kehendak dia. Padahal kehendak Allah itu meliputi alam semesta ini. Nggak ada satupun yang bisa mengalahkan kehendak Allah. Suka nggak suka begitu, Pak? Adapun adab kita mengatakan Allah menakdir yang baik, silahkan. Itu apa? Dulu ada diskusi itu Mu'tazilah segala ya. Itu sudah lama diskusi itu apa?
semuanya itu dari Allah, tapi ada salah takdir itu. Sebetulnya nggak ribet. Qadariyah itu dia menolak takdir, kalau Jabariyah itu pasrah sama takdir. Jadi kalau menurut Jabariyah semuanya itu atas kehendak Allah. Jadi kita makan atas kehendak Allah, kita berzina atas kehendak Allah. Sementara Qadariyah kebalikannya. Kalau sekarang tuh liberal, paham liberal kalau sekarang. Jadi semuanya itu atas kemampuan kita. Jadi dua-duanya ini bukannya sesat, salah tempat. Jadi ada saatnya di mana kita meyakinkan diri bahwa kita bisa memenuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Makanya kita dikasih piranti, Pak, dikasih fasilitas. Balik lagi nih bicara tauhid ya. Bicara tauhid, kalau kita sampai ke musola, ke masjid, sholat, itu atas dasar takdir Allah. Tapi kan sebelum kita berangkat ke musola, ke masjid, Allah ngasih kita yang disebut namanya ikhtiari, yang diberikan kepada kita untuk memilih. Kamu dikasih sehat nih, bangun pagi, mau pilih mana? Mau pilih Nagamas atau pilih masjid? Nah itu pilihan tuh, nah itu namanya ikhtiari. Cuman kedua-duanya tidak lepas dari ketentuan Allah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz tadi. Intermezzo awal ada yang mengatakan enak-enak itu ya kembali kepada proses yang berkaitan masalah qadariyah. Jadi manusia ini dengan akal pikirannya bisa menentukan baik dan buruk, benar dan salah. Itu dasarnya dibilang innallaha la yughayyiru biqaumin. Sehingga dengan akalnya manusia bisa berpikir seperti itu. Tapi ada lagi nanti manusia yang berpikirnya bahwa baik, buruk itu semua atas kehendak Allah, dengan dasar innallaha ala kulli syai'in qadir. Kesannya seakan-akan ayat ini kok bertentangan. Ada dua ayat bertentangan. Kok Quran bisa bertentangan? Kata hadis Al-Quran yufasiru ba'du ba'dan, Al-Quran yubayinu ba'du ba'dan. Quran ini saling menjelaskan, Quran saling menafsirkan. Kenapa ada Mu'tazilah itu nanti, kenapa ada Qadariyah, Jabariyah itu ini bertentangan? Ini sangat bahaya sekali pengertian seperti ini. Padahal yang jelas innallaha la yughayyiru, bahwa takdir itu bisa dirubah. Takdir itu bisa dirubah. Yang tidak bisa dirubah adalah qadar, kepastian. Takdir itu isinya dua. Qadruhu syar'u wa minallah. Orang menakdirkan dari yang baik ke yang buruk bisa berubah. Bedanya takdir sama kode tadi apa tuh? Kode itu kepastian. Kalau takdir dan kepastian rancangan Allah. Takdir itu rancangan. Allah di rancangan itu kode dua. Ada yang baik, ada yang buruk. Nafda khair, nafda syar. Enggak, kalau kode apa tadi? Kalau kode itu kepastian. Kepastian. Terus kalau takdir? Kode itu takdir ya kode takdir. Kepastian juga. Merancang-rancang. Allah merancang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Rancangan Allah kembali kepada hadis nanti. Qadruhu khairuhu minallah astaghfiru wa minallah. Jadi kadar itu isinya dua. Syar dan khair. Itu hadis mengatakan itu. Jadi atas dua pilar ini innallaha la yughayyiru, bahwa manusia itu bisa merubah yang kadar ini, yang isi dua itu. Apakah dia mau pilih baik atau mau pilih buruk, tergantung kepada ilmu yang dikuasai. Dia artinya sebenarnya takdir itu bisa dirubah, yang tidak bisa berubah adalah kepastian Allah. Bagi siapa yang memilih syar, ya pasti jahanam. Yang memilih khair pasti jannah. Itu pasti jalur. Tinggal pilih di manusia mana yang mau, mana yang enggak. Jadi kalau di pertentangan seperti itu ya nggak bakal ketemu sampai kapan pun ketemu. Jadi sebenarnya ayat itu saling mengikat, saling menjelaskan. Kira-kira gitu dong ya. Manusia bisa mengubah takdir. Bisa, karena kan takdirnya sih dua. Qadruhu khairuhu syarru minallah. Berarti kita lebih hebat dari Allah. Dia baik, dia mau bilang buruk atas innallaha la yughayyiru, tapi dia bisa merubah takdir. Ya, berarti kita lebih hebat dari Allah, bisa mengubah takdir. Allah kasih dua nih, yang baik apa yang buruk. Manusia tinggal pilih. Nah, berarti milih. Artinya gini, dia lagi buruk nih, tiba-tiba dia buruk, artinya dia berubah takdir gitu. Dia berubah takdir. Ya, baik, cukup. Ini saya lurusin ya. Ya. Saya lurusin. Nah, ini sebetulnya kalau masalah takdir kode-kode panjang ini. Saya lurusin ya.
Manusia tuh nggak bisa merubah takdir, Pak. Takdir bisa berubah, betul takdir bisa berubah. Tapi bukan manusia yang mengubah, Allah yang mengubah takdir, bukan manusia. Tadi yang disebut Yurubikomin ya, kita diberikan kemampuan, kita diberikan piranti, itu sebagai fasilitas dalam rangka bingkai misteri takdir tadi. Jadi bukan untuk meruntuhkan hak prerogatif Allah. Ini saya ralat, kodo itu ketetapan Allah yang dia belum terjadi, itu kodo. Qadar itu ketetapan Allah yang sudah terjadi. Mau kodo mau qadar berisi khairihi wa syarihi atau khairuhu wa syarruhu. Mau kodo mau qadar itu isinya baik dan buruk. Kodo ketetapan Allah belum terjadi. Bapak di Lauhil Mahfuz sana kita ditakdirin mati kita tahun 2300. Itu namanya kodo. Tahun 2300 kita beneran mati. Nah berarti itu namanya qadar. Gampang ya? Jadi bukan qadar yang terbagi khairi wa syarr, bukan. Kodo dan qadar itu satu bagian. Emang bahasa Indonesia nyebutnya takdir ya. Nah yang biasa nyebut takdir itu ya qadar itu. Jadi ada kodo, ada qadar. Nah kodo itu ketetapan Allah yang belum terjadi. Nah qadar ketetapan Allah yang sudah terjadi. Kodo ini ketetapan Allah. Hari ini hari Ahad tanggal 3 di Masjid Nurul Hidayah bakal disediain makanan. Belum terjadi tadi malam, pas sekarang harus jadi nih. Nah ini namanya takdir, qadar. Itu. Jadi simpel, nggak usah panjang-panjang. Nah, kodo dan qadar itu berisinya baik dan buruk. Jadi jangan dipisah. Kalau syarr dan khair itu baru di qadar. Lah berarti di kodo nggak ada dong. Kalau kita mau pisah ya, seandainya hanya ada di qadar, hanya ada di takdir yang baik dan buruk. Terus di kodo berarti nggak keisi apa-apaan dong. Diri saya nanti besar ada khair. Ini tidak dirubah kan takdir saat ini jalannya seperti ini, takdir yang baik jalan seperti ini. Enggak, maksudnya manusia berarti bisa. Manusia makanya ini jailul fil ardi khalifah, aku jadi manusia. Gak nyambung, Pak. Itu gak nyambung kalau ayat itu. Gak nyambung. Gimana gak nyambung saat gini? Fil ardi khalifah itu Nabi Adam diturunin ke bumi jadi khalifah. Gak ada hubungannya sama itu. Alternatif memilih mana ada, memilih yang baik ada begitu anak Adam. Kalau memilih benar. Berarti kita mau merubah kan kita sendiri. Gak bisa merubah, yang merubah tetap Allah. Kalau saya cuma satu, kita itu wayang, kalau itu ada dalang. Nah, wayang tidak bisa bergerak apapun kalau dalang yang bergerak. Iya. Jadi wayang itu bisa bergerak, bisa ngomong, itu semua kan kerja Allah gitu, kerja si Kholik. Itu aja Ustaz. Iya. Jadi, apapun takdir kita yang gerakin atas. Jadi jadi kalau bisa nangkep keburukan itu dari Allah sebetulnya gampang. Yang bikin sulit emang itu. Jadi saya melihat gini, Pak. Bahwa salah satu di dunia ini itu atas kehendak Allah ya, Pak. Iya, ini kan ada uangnya, ada pelakunya Allah ciptain, kasih nyawa, kasih roh, kasih nafsu, kasih setan yang bodoh gitu, Pak. Duit yang diciptakan juga dari karena Allah menjadikan ekonomi ini harus seperti ini. Nah, jadi saya setuju, Pak. Semua itu karena Allah aja gitu, Pak. Ya saya di sini cuma nyampein ya. Yang tadi kodo akan menjadikan Qadar. Nah, proses kodo ke qadar itu apakah bisa apa yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk bisa merubah qadarnya, qadar terbaik atau qadar buruk. Nah itu yang sebenarnya perdebatan ini gitu. Jadi Tadi sebetulnya saya bilang ini versi saya ya, bukan versi Bapak ya. Kalau versi Bapak bisa ngubah ya, kalau saya enggak. Ini versi saya. Versi saya itu manusia itu bisa memilih tapi nggak bisa ngubah. Tetap perubahan itu ada pada kehendak Allah. Takdir bisa berubah, tapi yang ubah itu tetap Allah. Makanya dalam kodo itu kalau Bapak belajar tauhid, ada yang namanya takdir mubrom, ada yang namanya takdir mu'alaq. Pernah dengar nggak? Nggak pernah. Takdir mubrom, takdir mu'alaq. Pernah dengar nggak? Bapak nih tadi dalilnya banyak kayaknya. Takdir mubrom sama takdir mu'alaq. Pernah dengar nggak? Apa tuh? Takdir mubrom apa? Takdir mu'alaq apa? Tahu ya? Takdir mubrom itu diambil dari kata baroma. Baroma itu artinya adalah paksaan dari Allah.
Jadi takdir mubrom itu adalah takdir yang semuanya semata-mata hak prerogatifnya. Jadi takdir mubrom itu adalah takdir yang itu sifatnya memaksa dari Allah. Nah, takdir mu'allaq diambil dari kata alaqoh. Alaqoh itu bergantung. Nah, Allah itu memberikan keterkaitan takdir tadi kepada manusia. Jadi bukan berarti sekali lagi manusia yang mampu mengubah. Bukan, tapi Allah memberikan pilihan pada manusia. Tadi saya bilang, makanya saya bilang ketika manusia bisa memilih betul, tapi manusia bisa menentukan, salah. Tetap manusia memilih, penentuan ada di Allah. Bapak usaha dari pagi ngojek sampai malam, rezekinya 50.000 tetap 50.000. Jadi bukan berarti takdir itu kemudian semerta-merta kita bisa bebas bertindak. Oh kalau gitu korupsi aja dong, kan udah takdir Allah. Salah Pak, bahasa kayak gitu salah. Oh kalau gitu zina aja dong, kan udah takdir Allah. Salah Pak, karena kita punya piranti tadi. Kita diberikan kemampuan sama Allah untuk melakukan yang baik-baik. Tinggal pilihan kita mau kemana. Mau pilih A yang baik atau pilih B yang buruk. Tapi sekalipun kalau kita jatuh ke yang baik ataupun yang buruk, itu tidak terlepas dari takdir Allah. Jadi kalau kita rezeki dapatnya banyak, ya berarti itu rezeki dari Allah. Dapatnya sedikit, itu pun rezeki dari Allah. Kita jalan ke sana sukses, itu bagian dari Allah. Kita gagal pun itu termasuk dari takdir Allah. Itu ya. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat, bukan bermaksud berdebat, ya, tapi ini bagian dari keilmuan diskusi kita. Terima kasih. Saya sendiri senang jadi kagak ngantuk. Dan kalau kita diam, Bapak ya kagak ngantuk. Dingin Pak. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Kita baca Fatihah ya. Kita khususkan untuk keluarga kita, saudara kita yang sedang sakit, atau orang tua kita khususnya Pak Ustadz yang juga sedang sakit. Mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang punya hajat, punya keinginan, mudah-mudahan dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kita kekuatan iman Islam, sehat walafiat, taat dalam ibadah. Mudah-mudahan anak cucu kita jadi keturunan yang soleh dan solehah. Dan mudah-mudahan wafatnya kita nanti mendapatkan ridho Allah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.